manah untuk bagaimana menjadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang birrul walidain ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pengantar kitab Ta'alim Muta'alim yang sudah kita laksanakan pada pertemuan sebelumnya, secara umum bahwa kitab ini mengajarkan tentang bagaimana kita mengajar dan bagaimana kita belajar. Jadi secara prinsip bahwa kitab Ta'alim Muta'alim ini ditulis oleh Imam Az-Zarnuji melalui satu proses riyadhah dan proses istikharah, ya, hingga kemudian kitab ini diberi nama Ta'limul Muta'allim fi Thoriqit Ta'allum. Ya, jadi jangan sampai nanti kita belajar Ta'lim Muta'allim tapi tidak tahu terjemahan Ta'limul Muta'allim fi Thoriqit Ta'allum. Jadi ini mengajar para pembelajar dalam hal bagaimana belajar yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lanjutkan, Pak Fauzin, apakah ini ditampilkan apa tidak? Apa cukup saya baca saja? Kitabnya saya baca saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi wa amatna bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan pada paragraf yang kedua setelah pada paragraf yang pertama kemarin. Secara intinya bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban untuk semua muslim dan muslimah. Jadi tidak ada ceritanya mencari ilmu itu hanya pada level KBTK sampai dengan kuliah. Bapak Ibu yang notabene menjadi wali murid juga berkewajiban untuk terus menuntut ilmu. Ya, dari sumber manapun, yang jelas keilmuan itu harus senantiasa di-upgrade. Ya, mengikuti majelis taklim, membaca buku, ya toh. Kemudian musa'alah, ya, talaki, ya, bagaimana bertemu dengan orang-orang yang dianggap alim dalam hal agama. Ya, saya kira masing-masing mungkin punya ustadz, punya guru. Nah, ini harus terus dijaga istiqomahnya. Karena mencari ilmu itu sesungguhnya kewajiban mulai dari kita, ya, mampu mengakses ilmu itu sampai pada batas ilal lahdi, ya, sampai kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lanjutkan pada paragraf yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuftaradhu 'alal muslimi talabu ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana. Wa yuftaradhu 'alal muslimi, dan diwajibkan bagi tiap muslim talabu ma yaqa'u lahu fi halihi, mencari apa yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi masing-masing fi ayyi halin kana, dalam kondisi apapun. Jadi setiap muslim itu wajib ketika sedang terjun di satu bidang, maka ilmu yang dibutuhkan itu harus dicari. Karena kalau persoalan itu tidak menggunakan ilmu,
maka hasilnya tentu akan lain. Soal masak, masak itu kan bukan cuma aduk mengaduk, tetapi masak itu bagaimana menakar bumbu ini, ya toh, sayur ini takarannya berapa, digoreng setengah mateng, ya toh, atau seperempat mateng, atau kalau perlu ada model masakan yang dagingnya harus gosong misalnya. Itu semuanya ada ilmunya. Dalam hal mengajar, Bapak Ibu mengajar matematika, maka tentu ilmunya adalah ilmu matematika. Belajar ilmu fikih tentu harus menggunakan ilmu fikih. Mengajar ilmu fisika, tentu ilmu fisika dibutuhkan. Maka segala sesuatu kalau tidak menggunakan ilmu, itu pasti hasilnya lain. Saya suruh ngajar matematika di Al-Azhar, oh, tahu-tahu nanti sekolah dapat protes banyak, Bu Fadil, ya, dari murid, ya. Soalnya saya tahunya itu cuma tambahan perkalian, ya, karena dari dulu saya itu punya kisah kalau belajar matematika itu kok rasanya kok baru lihat tulisan matematika itu aja sudah pusing duluan saya itu, ya. Makanya saya memilih yang nggak ada hitung-hitungannya, ya, ngapalin hukum, nah, begitu tuh senang saya. Tapi kalau ini pangkat ini bagi ini kali ini plus ini dibagi ini lagi, nah begitu itu sudah mending saya tinggal nonton drama Korea saja. Nah itu ya. Jadi apapun itu harus pakai ilmu. Buka botol, kalau orang tidak punya ilmunya, ya itu bisa cuil botolnya. Ya. Makanya yuftarodu 'alal muslimi talabu ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana. Sesuatu yang mau dilakukan prinsipnya harus pakai ilmu. Fa innahu la budda lahum minas shalah. Fa yuftarodu 'alaihi ilmun ma yaqa'u lahu fi sholatihi biqadri ma yu'addi bihi fardhos shalah. Dalam hal sholat, sholat itu bukan hanya jungkat-jungkit. Sholat itu harus menggunakan ilmu. Karena cirinya begini, orang yang melakukan sesuatu dengan ilmu, itu tidak kagetan orangnya. Hati-hati. Ciri orang kurang ilmu itu kagetan. Ya. Lihat begini, kaget. Loh, kok sholat kok begini? Ya. Itu berarti ada materi-materi keilmuan yang harus dikaji. Ketika orang harus melaksanakan sholat, maka ilmunya sholat harus diketahui. Ilmu fikih tentang sholat itu harus diketahui. Ya. Misalnya, apa itu namanya, ada tuntunan cara sholat, TCL atau apa itu ya, yang warnanya ungu itu ya, kalau nggak salah itu. Tentang panduan fasolatan. Sholat itu mulai dari niat. Niat itu bagaimana? Takbiratul ikhram itu bagaimana? Kira-kira ketika Allahu Akbar, akbarnya diganti akdom, hukumnya bagaimana? Ketika ngangkat tangan saat takbiratul ikhram, itu ketentuannya seperti apa? Sampai kemudian, ya, misalnya, ketika orang habis menyelesaikan bacaan surah, lalu kemudian rukuk. Yang benar itu kira-kira Allahu Akbar turun, ataukah Allahu Akbar ada, ya, ada yang mazhab pendek, ada yang mazhab panjang. Itu ilmunya ada semua. Sehingga apalagi sholat itu menjadi satu kewajiban, tidak boleh kita kemudian mengabaikan. Allah sudah jadi rutinitas kok. Loh Kang, sampean kok sholatnya kok lama sekali? Wes apal gerakannya. Ini bukan persoalan gerakan, ini bukan persoalan bacaan, ini persoalan ibadah yang harus didasari pada ilmu. Dan faktanya apa? Ketika orang faham tentang fikih sholat, ketika orang faham tentang muqaranatul adyan, muqaranatul madzhab, perbandingan mazhab, dapat kita simpulkan bahwa kalau Bapak Ibu, ya, terutama yang sudah tindak haji atau umroh atau lihat di TV kabel, kok sholat orang segitu banyak kok beda-beda.
Kesimpulannya adalah itulah luasnya ilmu Allah. Kalau misalnya orang baca Fatihah, ada yang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya sir, samar. Oh, itu ala Hanafi. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Syafi'i. Ya kan? Wonten ngilmune kabeh. Makanya kenapa tadi saya guyonnya itu orang kalau mau membaca, ya, orang kalau mau mengakses ilmu, mau terus belajar, insya Allah orang Islam niki ayem, ndak gontok-gontokan, beda sedikit salah, beda sedikit ya, kemudian tengkar. Apalagi tengkar di grup kadang berujung sampai ke update status WA. Nah, itu biasanya masalah itu muncul dari situ. Mosok gara-gara beda sholat kok sampai tadi update status WA. Tahiyat juga gitu. Ada yang begini, ada yang mantuk-mantuk, ya toh? Ada yang ke atas begini. Ya. Itu ilmunya ada semua dan boleh semua. Makanya di sini ketika kita melaksanakan sholat, fayuftarudu alaihi ilmun ma yaqa'u fi sholati. Segala sesuatu yang mendukung kelancaran dan kesempurnaan suatu amalan, maka itu harus ditempuh. Wa yajibu alaihi, wajib bagi setiap muslim biqadri ma yu'addi bihi iqamatal wajib, maka wajib bagi setiap orang melaksanakan apa yang menjadi penentu bisa dan tidaknya, terlaksana dan tidaknya suatu amalan. Li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardun. Karena apa-apa yang menjadi penentu pelaksanaan suatu kewajiban itu hukumnya wajib. Jadi kalau rukun sholat itu takbiratul ikhram, maka kalau orang tidak ngerti caranya takbiratul ikhram, bisa batal sholatnya. Ya. Jadi segala sesuatu yang menjadi penentu ada dan tidaknya perkara, menjadi penentu sempurna dan tidaknya satu kegiatan, kalau dia jadi faktor penentu, maka dia hukumnya harus dipelajari. Bikin bolu, supaya ngembang itu pakai apa, Bu? Baking soda. Leres. Baking soda apa baking vokal? Baking soda. Orang itu kalau bikin bolu, apapun saya nggak tahu, ini cuma contoh aja, kalau disalahkan ya wajar karena memang bukan chef. Kalau adonan itu bisa berkembang hanya dengan baking soda, maka dia harus menghadirkan atau menuangkan baking soda itu. Maka baking soda tidak boleh ditinggalkan. Ya, karena apa? Karena roti tidak bisa berkembang, adonan tidak bisa berkembang kecuali dengan baking soda. Maka kalau itu menjadi penentu wajib, sambal kacang. Namanya aja sambal kacang, maka kacangnya harus ada. Kalau kacangnya diganti pete, itu namanya sambal pete. Nah, kan begitu kan? Nah, itulah. Jadi sesuatu yang memang menjadi penentu adanya sesuatu, maka kalau dia menjadi penentu, maka hukumnya harus. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Sesuatu yang tidak mungkin ada kecuali dengan perkara itu, maka perkara itu menjadi wajib. Intinya, Bapak Ibu, pada paragraf ini kita diingatkan oleh Imam Zarnuji agar segala sesuatu itu dihukumi dengan ilmu, didasari dengan ilmu. Sebab kalau sesuatu itu tidak didasari dengan ilmu, maka yang terjadi kemudian adalah problem. Termasuk kita tahu ilmu dan cara mengamalkannya. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri.
ulil amri itu bukan penguasa. Tetapi ulil amri itu orang yang menguasai suatu urusan. Kalau saya mau belajar matematika, maka saya harus datang kepada ahli matematika. Kalau saya pengen belajar fikih, saya harus datang kepada ulama fikih. Saya kalau pengen belajar fisika, maka saya harus hadir kepada ulama fisika. Ya, supaya ini ibu-ibu guru fisika, guru matematika, guru kimia tidak protes. Kenapa Pak? Kalau bilang fisika kok bilang guru, tapi kalau fikih kok ulama? Ya wes, tak pada no. Ulama semua. Karena ulama itu sebenarnya secara etimologis artinya orang yang alim. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru Fisika, nah ini termasuk ulama fisika, ulama matematika, ulama geografi, ulama masak. Cuma dalam pengertiannya selama ini kata ulama itu memang agak eksploitatif ya, agak eksklusif kepada orang-orang yang ahli di bidang agama. Padahal agama itu sendiri sesungguhnya ilmu agama ya cuma satu. Makanya kan sering ya dulu ketika kita masih kajian di Masjid Al-Himsyah, ya, ilmu agama dengan ilmu umum itu tidak usah dipisah. Yang ada itu cuma ilmu agama. Fisika itu ilmu agama. Kimia itu ilmu agama. Matematika itu ilmu agama. Makanya semuanya berhak untuk menyandang gelar ulama. Jadi ulama itu bukan cuma punyanya Majelis Ulama Indonesia, ya, tapi bisa jadi Majelis Ulama Al-Azhar BSP City. Kan? Nah, ini nanti kalau ada stempelnya nanti dikira tandingannya MUI nanti, ya. Nah, ulil amri itu adalah orang yang memiliki kematangan intelektual. Makanya sampai kemudian di sini, ya, misalkan kata ulil amri itu termasuk orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang apapun itu disebut dengan ulil amri. Hanya saja saya lihat, ya, termasuk di beberapa tayangan televisi, seringkali kata ulil amri ini oleh beberapa ustadz hanya diterjemahkan sebagai penguasa. Bukan, ulil amri itu taatilah kepada Allah, taatilah kepada Rasul, dan taatilah orang yang menguasai suatu urusan. Nah itu. Bicara tentang bagaimana mengorganize Al-Azhar, kita ikuti yang ahli di bidang manajemen. Kalau bicara tentang bisnis, kita ikuti yang ahli di bidang bisnis. Misalnya Allah yarhamu, ya, Bapak Haji Imam Syafi'i. Belajar bisnis sama beliau. Jadi kan belajar bisnis sama saya, tekor. Ya, tekor. Kalau belajar bisnis sama beliau, ya, beliau suhunya suhu. Tapi kalau kita diskusi tentang fikih, yuk bareng-bareng, gitu kan. Tapi jangan, Pak Aziz, saya punya uang 1 miliar, gimana caranya muter? Ya wes, gue tuku kopi, gue jajan enak-enak, selesai kan gitu kan. Tapi kalau buat ahlinya, 1 miliar bagi Allah yarhamu, Bapak Haji Imam Syafi'i, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Mengembangkan Al-Azhar, ya kan, menginvestasikan bagaimana Al-Azhar punya apa supermarket, ya, Al-Azhar, punya kolam renang syar'i Al-Azhar, punya lapangan basket syar'i Al-Azhar. Lapangan basket syar'i itu gimana? Basketnya pakai mukena ya. Nah, itu. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Wa kadzalika fis shaumi, begitu juga dalam hal puasa. Ada ilmunya. Waz zakati, dan zakat. Hingga nalahu malun, jika memang dia memiliki harta. Wal haji, dan haji. In wujiba alaihi, jika memang dia berhak, ya, atau diwajibkan untuk melaksanakan haji. Wa kadzalika fil buyu'i, begitu juga dalam hal jual beli. Ingka nayat tajiru minat tijaroti, jika memang dia terjun di dunia perdagangan atau perbisnisan. Jadi
ketika segala sesuatunya itu didasari pada ilmu, maka segala sesuatunya itu akan menjadi barokah. Bapak Ibu jenengan pirsa nyuwun sewu. Apalagi jenengan-jenengan yang kita semua ini di dunia pendidikan. Jangan sampai mengabaikan keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu sumbernya banyak. Satu, yuk ajari anak jadi sosok yang tawadhu. Oke. Kritis boleh. Ya, tetapi jangan sampai kemudian anak itu tidak diajari tentang akhlak. Ada satu cerita dulu saya masih ingat ya, tahun 90-an saya diceritain oleh kiai saya. Itu loh, enaknya ngaji itu materi-materi tempo dulu itu jadi teringat lagi, terbuka lagi. Nah, itu yang sering saya sebut dengan istilah al-ilmu yazdadu bil infaq. Ilmu itu akan terus bertambah ketika diinfakkan. Nah, misalnya jenengan dulu ngambil di, misalnya ini ada Pak Arif enggak? Pak Arif misalnya guru matematika. Kalau dulu dari UNES, ya, dari UNES itu apa? Ambil matematika, kalau nggak jadi guru, saya kok nggak yakin ya Pak Arif buka-buka lagi materi kuliah ketika di UNES. Ya, dah? Tapi begitu ngajar matematika di Al-Azhar, buka lagi. Ya. Beda kalau misalkan dulu dari UNES, lalu kemudian terjun ke dunia bisnis, ya, yang dihitung bukan lagi rumus, tapi yang dihitung itu berapa untung. Nah, kan bukan beda ini. Ya, sama-sama angka tetapi beda, objeknya berbeda. Makanya kalau ilmu itu kok diamalkan, insya Allah akan terus bertambah. Minimal adalah kita terus mengingat apa yang sudah kita pelajari. Tawadu. Termasuk satu sisi keberkahan ilmu itu, pertama tawaduknya murid. Yang kedua doanya para guru. Makanya kan terakhir saya ingat ya di studio TV 29 itu, kok studio TV, studio 29 atau studio TV 29 tuh ya, yang seragamnya seperti kru MNC TV. Ya, makanya saya itu terkecoh, ini luar biasa nih. Al-Azhar ini meng-hire apa namanya? Kru TV dari TV-TV nasional ini. Bahwa guru itu kerjanya itu enggak cuman 7 jam di sekolah. Jenengan niku tugasnya 24 jam nonstop. Habis sholat doakan murid. Habis sholat doakan para asatidzah. Ya, itu karena bisa menyebabkan jadi keberkahan. Karena kalau tidak berkah, nggak ada ketawaduan, yang tadi yang saya mau cerita, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini cerita yang makruf sekali. Saya kira Bapak Ibu juga mungkin sudah sering mendengar cerita ini, karena cerita ini itu kalau di sekolah diniyah itu hampir menjadi cerita wajib. Bapak Ibu pirsa nggih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Auliya. Ya. Itu Sultanul Auliya. Itu sultannya para wali. Tapi ada Pak Sultan yang cabang Al-Azhar, ada juga ya. Ini beda, ini bukan yang Pak Sultan Qori. Ya. Yang apa? Posturnya gagah gede dur ya. Ini Sultanul Auliya. Punya teman itu orang yang tidak kalah alim, bahkan lebih alim daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namanya Ibnu Saqah. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama Ibnu Saqah, sahabat yang
kealimannya di atas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sowan kepada seorang wali, seorang masyayikh. Tetapi di dalam perjalanan, niat Syekh Abdul Qadir dengan niatnya Ibnu Saka itu berbeda. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika hendak berangkat, berniat, ya Allah, semoga dengan menghadiri majelis ilmu dan ketemu dengan seorang wali, menambah keberkahan di dalam hidupku. Tetapi Ibnu Saka tidak. Ibnu Saka itu niatnya apa? Karena dia merasa alim, dia nggak tawadhu, dia berniat, saya ingin mengukur dan mengetahui sehebat apa sih dia. Dan jika dibandingkan dengan aku itu levelnya ada di mana. Bapak Ibu bisa bayangkan ada dua orang yang memiliki niat yang berbeda ketika hendak menemui seorang masyayikh. Sampailah keduanya itu di tempat masyayikh tersebut, ya, seorang syekh. Lalu kemudian syekh ini kemudian berkata, wahai kamu, sambil menunjuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kamu kelak menjadi Sultanul Aulia, menjadi tuannya para wali. Nanti pada saatnya kamu akan menjadi Sultanul Aulia. Tetapi yang satu, Ibnu Saka, waktu itu sambil ditunjuk oleh si wali ini, kemudian mengatakan apa? Kamu kelak akan menjadi orang kafir. Itu karena apa? Karena sang wali ini mengetahui ada aura kesombongan, aura ketakaburan. Singkat cerita, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian benar menjadi wali dan menjadi tuannya para wali. Menjadi sultannya para wali. Sementara Ibnu Saka di akhir hayatnya, sebelum meninggal, dia murtad dan masuk agama Masihi atau masuk agama Nasrani. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa keberkahan ilmu ini menjadi penting, ya. Jangan sampai kemudian kita takabur. Saya lanjutkan. Qila li Muhammad bin Hasan. Ada satu nasihat pernah dikatakan kepada Muhammad bin Hasan, ya, rahimahullahu ta'ala, ala tusannif kitaban fi zuhdi. Qala sannaftu kitaban fil buyu'i. Yani az-zahidu man yataharraru 'an syubuhat wal makruhat fit tijarat wa kadzalika fi sairil muamalat wal hiraf. Muhammad bin Hasan, ya, seorang ulama mazhab Hanafi, satu hari diberikan nasihat. Hendaknya engkau mengarang kitab tentang zuhud. Engkau mengarang kitab tentang tasawuf. Ya. Ini mungkin yang di Jatisari. Monggo kalau misalnya ayo kita bareng-bareng sinau. Ya, insya Allah mulai besok pagi kajian saya di Masjid Jami itu sudah mulai, tapi sudah bukan lagi ngaji fikih, bukan lagi ngaji tafsir, tetapi mengkhatamkan kitab. Ya, kitabnya berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi. Ada 10 metode untuk pembersihan jiwa agar hidup menjadi bahagia. Itu kitabnya hanya 50 lembar karena targetnya ngaji urut dan bisa mengkhatamkan. Ini karena
Saya juga dulu terinspirasi dari Muhammad bin Hasan. Jadi ada masukan kepada Muhammad bin Hasan untuk mengarang kitab tentang tasawuf. Hasan, Muhammad, hendaknya engkau menulis kitab tentang zuhud. Lalu Muhammad Hasan menjawab, qala sannaftu kitaban. Ya, aku telah mengarang kitab. Fil buyu'i, tentang jual beli. Yakni maknanya az-zahidu man yataharraru anisyubuhat. Seseorang itu dikatakan zuhud kalau dia mampu menghindari perkara-perkara yang syubhat. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ini, saya ingin memberikan sedikit mukaddimah. Ya, mungkin kalau bagi Bapak Ibu guru, mungkin sudah biasa dengar ya. Ini karena ada Bapak Ibu wali yang terhormat. Tasawuf itu sebenarnya kebutuhan. Boleh dipisahkan. Karena apa? Karena kalau kemudian ilmu tasawuf itu sampai dihilangkan, maka hati kita akan menjadi kering. Contoh, fikih itu Bapak Ibu berbicara tentang penentu keabsahan sholat adalah rukun. Allahu Akbar, takbiratul ikhram. Fikih tidak sampai kemudian bicara tentang bagaimana frekuensi hati, bagaimana kondisi pikiran ketika kita bertakbir. Fikih hanya berbicara bahwa rukun sholat yang pertama adalah niat. Yang kedua takbiratul ikhram. Usolli fardhu dhuhri. Allahu Akbar. Fikih tidak menjangkau aspek-aspek batiniah. Fikih hanya bicara pada aspek-aspek lahiriah. Maka orang yang belajar fikih tidak boleh meninggalkan ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu mengajari kita tentang bagaimana ketika Allahu Akbar, kita pasrah sepasrah-pasrahnya dengan Allah, kita setel frekuensi kita kepada Allah, kita setel hati kita itu kepada Allah, dan pada saat itu kita sedang mendeklarasikan diri kita sebagai sosok yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Karena ketika kita bilang Allah Maha Besar, kalau Allah Maha Besar, itu artinya bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Nah, itu wilayahnya tasawuf. Ya. Itu wilayahnya tasawuf. Kalau fikih bicara gimana cara ngangkat tangan. Oke. Saya barusan dapat share-sharean di WA itu tentang takbiratul ikhram yang salah. Oh, serem itu. Jadi takbiratul ikhram itu harus begini. Ya, kalau menurut saya kenapa harus begitu? Kalau ada yang begini juga, ada begitu juga. Oke, artinya jangan terbiasa menyalah-nyalahkan, ya. Karena ilmu itu luas. Jangan terbiasa menganggap yang kita lakukan paling benar. Berapa sih tafsir yang sudah kita baca? Berapa kitab fikih yang sudah kita baca? Berapa guru yang sudah kita istiqomai belajar kepada mereka? Berapa karya ulama-ulama fikih yang sudah kita baca? Makanya saya itu termasuk orang yang sedikit agak terganggu kalau ada sekarang meme-meme di Instagram ini dan sebagainya, yang ini benar, yang ini salah, yang ini salah, yang ini benar. Nggak perlu. Ya toh? Kalau faktanya, kecuali kalau di situ ada keterangannya. Lawang selama ini tuh WA itu kadang cuma gambar kok. Nggak ada kajian ilmiahnya, nggak ada keterangannya. Begini salah, begitu salah. Ya, begini dosa, begitu dosa. Dosa kabeh. Kuwatirnya nanti nok swarga ora ono isine kan. Mosok meh mlebu swarga dhewe. Swarga itu besar loh, Bu. Nggih.
Ya umpama aku rak mlebu swarga ya minimal teko melu ndek emperane nggak apa-apa lah gitu kan. Itu loh, maksudnya itu ngajak surga ku bareng-bareng. Padahal besarnya surga itu berlipat-lipat dari besarnya dunia seisinya. Hanya misalnya swarga diisi orang satu, kentang-kentang apa nggak takut? Ya, surga segitu besarnya kok diisi dewi. Ojo lah saya ikut. Kalau nggak kebagian tiket, ya bagi-bagi lah tiketnya disuwek sidik supaya gitu loh maksudnya tuh. Ini soalnya apa loh? Ya, saya berpikir simpel saja karena kalau kita belajar tasawuf, kita itu semakin semakin ini ya, semakin sulit untuk kemudian apa namanya? Kemudian untuk menyalah-nyalahkan orang. Ya, itu jangan sampai ya. Nah, ini harus kita mulai dari diri kita. Yakin kok semakin tinggi ilmu panjenengan, semakin tidak punya kesempatan mencari kesalahan orang lain. Semakin dalam keilmuan panjenengan, semakin menjadi padi ketawaduan kita. Bahwa ilmu itu harus memberikan rahmat, ilmu itu harus ya benar-benar menjadi pengayom bagi semuanya. Jadi yang dinamakan dengan zuhud di sini, tasawuf zuhud itu apa? Apakah benci dunia? Boten. Maaf ini sedikit ya, hanya untuk memperkaya perspektif. Nyun sewu Bapak Ibu. Jenengan apa dengar suara dok 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 dok? Enggak. Dengar ya? Kalau dengar saya tak pindah aja. Dengar. Dengar, Pak. Iya. Dengar, Pak. Ya saya tahu kayaknya lihat auranya kita yang mau ngomong kok kita sungkan ngeten nggih. Baik. Kita mulai nggih. Halo? Ustaz. Oke. Nah, jadi ada yang bocor ya Pak. Sini. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi yang dimaksud dengan zuhud itu ya, jadi yang dimaksud dengan zuhud itu adalah bagaimana kita mengarahkan dunia itu benar-benar menjadi mengarah kepada kiblat. Maka jangan salah paham terhadap tasawuf. Dok-doknya masih kedengeran nggak? Nggak kedengeran ya? Oke. Enggak, Pak. Ya, soalnya sudah pindah ke ruang bawah tanah ini. Nggak apa-apa, iklan itu ya. Jadi kenapa kemudian Muhammad bin Hasan itu disarankan untuk mengarah kita tentang, karena kebanyakan Bapak Ibu orang belajar ilmu tidak, orang diajari ilmu fisika tetapi jarang mengajari tentang kebesaran Allah di balik ilmu fisika. Orang diajari ilmu tafsir, tetapi jarang diajari tentang bagaimana keindahan bahasa Al-Quran yang harus membuat kita itu tambah rendah hati di hadapan Allah. Orang diajari belajar kimia, tetapi jarang diajari bahwa partikel-partikel itu semua adalah bagian dari kebesaran Allah. Maka zuhud itu bukan menghindari dunia, zuhud itu bukan membenci dunia, tetapi zuhud itu adalah mengarahkan agar dunia ini menjadi investasi untuk akhirat kita.
Silakan panjenengan menyekolahkan putra-putri panjenengan yang di Al-Azhar ini kelak menjadi dokter. Silakan panjenengan mengajarkan putra-putri panjenengan ini ya sebagai apa? Sebagai insinyur. Silakan panjenengan menyekolahkan putra-putri panjenengan sebagai psikolog, tetapi ajari anak bahwa ilmu yang mereka miliki tak lain karena bentuk kasih sayangnya Allah. Ya. Mirip dengan pendahuluan saya kemarin. Ya. Pendahuluan saya kemarin kan seorang dokter syaraf. Bagaimana seorang dokter syaraf, masih ingat nggak itu ya? Bagaimana seorang dokter syaraf antre, ya, ketika banyak pasiennya antre, ketika berkumandang sholat, diajak jamaah sedoyo, ketika mereka nunggu antrian suruh baca Al-Quran, ketika mereka antre diminta untuk banyak berzikir kepada Allah agar membantu proses penyembuhan. Ini kan luar biasa. Kalau Bapak Ibu kemudian punya putra seorang psikolog, wah psikolog yang hafal Quran, psikolog yang akhlaknya luar biasa, kan keren. Jadi anak keren itu bukan anak yang IPK-nya tinggi, tetapi anak yang meskipun IPK-nya tinggi, dia jago birrul walidain, dia pinter sama masyarakat, dia punya unggah-ungguh, dia punya etika, sholatnya tidak pernah bolong. Nah, itu baru anak keren. Kalau cuman IPK, tapi kalau dia nggak birrul walidain, itu seperempat keren. Jadi belum keren, itu masih seperempat itu. Makanya Muhammad bin Hasan dipeseni apa? Ngarango kitab tentang zuhud. Kitab yang mengarahkan bukan membenci dunia, tetapi menjadikan dunia itu ke arah kiblat. Mau jadi kaya raya silakan. Dengan kaya raya bisa membantu orang. Zakatnya jadi lebih banyak. Gitu? Mau jadi seorang dokter silahkan. Dengan jadi dokter itu dia bisa mengarahkan bagaimana pasiennya itu bisa memperkuat ikhtiar batiniah. Ya. Nah, oleh karena itu dijawab oleh Muhammad bin Hasan, "Sunnaftu kitaban fil buyu'." Saya telah mengarang kitab tentang jual beli. Tetapi jual beli yang kami bahas di dalam kitab itu tidak hanya bicara tentang untung dan rugi, tetapi az-zahidu man yataharraru 'ani syubhat. Saya mengajari, saya menulis tentang bagaimana orang yang zuhud ketika jual beli, dia nggak akan melakukan perkara-perkara yang syubhat. Ya, dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Ciri orang yang zuhud di dalam jual beli itu adalah dia menghindari perkara yang samar-samar. Wal makruhati fit tijarah, dia juga menghindari perkara-perkara yang dimakruhkan. Dimakruhkan itu misalnya maksa. Ya, dalam jual beli di dalam fikul buyu, ya fikul be itu, ya enggak boleh orang itu kemudian mempengaruhi ini, gitu. Tidak boleh kemudian memaksa, enggak boleh kemudian mengiming-imingi sesuatu yang enggak ini. Wa kadzalika fi sairil muamalati wal hiraf, begitu juga dalam seluruh transaksi, ya, dan penyimpangan-penyimpangan yang sangat mungkin terjadi di dalam jual beli. Nah, ini namanya apa? Ini yang dimaksud oleh Muhammad bin Hasan itu dengan kata zuhud. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau jenengan dengar kata tasawuf, jenengan dengar kata zuhud, tidak usah buru-buru kemudian kita mengatakan bahwa ilmu itu menghindari dunia. Tidak. Justru bagaimana membelokkan agar dunia ini kelak nanti menghantarkan kita, ya, mendapatkan ridha Allah di akhirat nanti. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi 'anil harami fi. Ya, termasuk setiap orang yang ishtaghala, sibuk dengan ilmu-ilmu tadi, harus yuftaradu alaihi, harus dibarengi dengan ilmu taharruzi 'anil harami fi,
hal-hal yang justru menjadi keharuman atau pantangan. Jadi jangan cuma belajar bagaimana cara sholat, tetapi pelajari juga sesuatu yang membatalkan sholat. Jangan cuma apa resep membuat bolu kukus, tetapi pantangan-pantangan membuat bolu kukus ini yang juga harus dihindari. Misalnya apa? Ovennya kegedean, ya toh? Sidik-sidik dibuka, diincipi, buka, incipi, akhirnya tak mateng. Jangan cuman belajar tentang bagaimana membuat mendoan yang kriuk, tetapi imbangi dengan ilmu bagaimana supaya mendoan yang kriuk tidak justru berubah warnanya menjadi hitam, gosong karena kegedean api. Jadi, belajar tentang ilmu tidak hanya tentang teknik melakukan, tetapi apa yang harus dihindarkan. Dalam hal jual beli tidak hanya kita bicara tentang bagaimana jual beli itu menjadi laris, tetapi harus dibarengi dengan ilmu apa saja yang nggak diperbolehkan di dalam jual beli. Dalam ilmu nyetir mobil bukan hanya masuk gigi 1, gigi 2, ataupun yang pakai matic bagaimana tekniknya, bukan cuman melayu, tapi juga harus diimbangi dengan bagaimana teknik ngerem. Jangan ngajari anak nyetir mobil, tapi nggak tahu kalau di situ ada komponen namanya rem. Akhirnya jadi ngegas terus. Ini kan begitu, tak? Itulah. Nah, ini penting supaya apa? Supaya ilmu itu jangan sampai kemudian terciderai karena kita hanya fokus bagaimana melakukan, tetapi kita lupa apa yang juga harus dihindarkan. Pak Fauzin, saya lanjut. Apa mau tanya jawab dulu? Ya, saya ini makmum kan anut sama imamnya. Lanjut apa tanya jawab dulu Pak Fauzin? Pak Fauzin mic-nya mati. Lanjut. Oh lanjut, oke. Lanjut, Pak, lanjut. Oke, ini tiba-tiba moderatornya jadi tambah banyak gara-gara mic mati ini. Nah, oke. Makanya Pak Fauzin memang bukan cuma teori menghidupkan mic, tetapi bagaimana juga mematikan mic dan menghidupkan kembali. Nah, itu. Santai Pak Fauzin, relax saja Pak Fauzin ya. Saya lanjutkan. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkuli wal inabati wal khasyati war ridhoi fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Jadi setelah kita berkewajiban mempelajari teknik melakukan sesuatu, kemudian apa saja ilmu yang harus diketahui untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang potensi akan terjadi, ya. Termasuk di sini adalah wa kadzalika yuftaradu alaihi. Dia juga diwajibkan untuk ilmu ahwalil qalbi, tentang ilmu manajemen hati, yaitu tadi yang saya bilang ilmu tazkiyatun nafs. Ilmu yang berkaitan dengan manajemen hati. Minat tawakkuli, misalnya tentang tawakal. Ya, tentang tawakal. Wal inabati, dan juga ilmu kepasrahan. Wal khosyati, ilmu tentang pentingnya takut kepada Allah kalau ada hal-hal yang ya larangan itu dilakukan. Waridho, dan ilmu tentang keridhoan, ridho qanaah. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal, karena sesungguhnya itu diperlukan dalam seluruh kondisi. Kalau ini dipraktekkan, di dalam mengamalkan ilmu, teori saja itu tidak cukup.
Ada yang disebut dengan ilmu nazari. Ilmu nazari itu ilmu yang berkaitan dengan teoritis. Teori PPKN, teori matematika. Ya. Kemudian ada teori apa? Sosiologi. Ada tentang teori ilmu hukum. Ada teori fikih, teori usul fikih, ada teori tasawuf, teori tafsir. Apakah itu saja cukup? Tidak cukup. Karena di dalam proses melakukan pengamalan terhadap ilmu, ada suasana hati yang harus dijaga. Bapak Ibu, dalam satu lembaga pendidikan, satu dengan yang lain saling ketemu. Ya. Yang satu dapat promosi, yang satu tidak dapat promosi. Maka di situ kita diajari tentang apa? Tentang ilmu qanaah. Ilmu neriman. Nek iyo mosok ora, nek ora mosok iyo. Ya. Tapi yang dapat promosi itu juga harus punya ilmu khosyah. Ilmu takut. Ilmu takut itu adalah jangan sampai kemudian kita terjerembab pada hal-hal yang tidak diinginkan. Okay. Makanya paling enak itu orang kalau hatinya itu los. Dikasih jabatan tidak kaget. Ya Allah, semoga diberikan kekuatan menjadi kepala sekolah. Ya Allah, semoga diberikan kekuatan menjadi kepala dikdasmen. Ya Allah, semoga diberikan kekuatan menjadi kepala apa? Kepala administrasi, menjadi kabak. Tapi satu hari ada selemang. Iki ketok anu iki, mau ada mutasi besar-besaran. Wah, kan gitu toh? Ada mutasi besar-besaran. Kalau hati kita los, iya. Sekarang jabat. Kalau misalnya nanti nggak jabat, ya biasa. Nggak usah kaget. Gitu? Jadi, proses perjalanan hidup itu sebenarnya adalah proses memampukan diri kita menata hati. Jadi menata hati ini dalam pengertian bahwa kalau kita hidup ini semuanya pakai niki, Bapak Ibu, ya Allah pusing. Migrain kumat kalau mikirnya cuma begini. Kalau mikirnya ini, pakainya teorinya itu otak-atik mato, otak-atik. Aku kalau bisa begini maka akan begini. Bapak Ibu, kebahagiaan itu ada beberapa kunci diantaranya yang pertama, jenengan akan bahagia ketika tidak menginginkan kebahagiaan orang lain. Tuh kan? Jadi orang itu mulai kebahagiaannya berkurang karena pengen seperti orang lain. Padahal dosis kita itu pilnya itu sudah ditakar sama Allah itu sudah pas banget. Nggak usah pengen-pengen, nggak usah pengen-pengen. Kecuali dalam urusan akhirat. Tapi dalam urusan akhirat itu kalau hatinya benar, dia nggak akan pusing. Ya Allah, kenapa ya dia kok rajin sekali ya sholat duha. Nah, iri-iri dalam hal akhirat boleh. Tapi kalau dalam urusan duniawi, orang mulai tidak bahagia ketika mulai menginginkan kebahagiaan orang lain. Koncone duwe mobil, koncone duwe bis, dene duwe mobil. Wah, kok kursine kok luwih akeh ya. Oh, kan gitu kan. Kalau dia punya mobil, kursinya itu hanya 3 lajur, begitu koncone duwe bis, wah akhirnya wah iki aku harus nyaingi. Minimal duwe bis, nek perlu disaingi tukakno kontainer kayak kursi. Kan? Oh, itu topo jadi tenan. Sing itu sing Kirani ren. cukup mbak usik kan. Maksudnya ngene. Nggih. Kirani iki mau njaluk data. Ora, mbak Lucy. Halo. Ora, aku wis unmute Atas tok. Mau nama unmute ora. Bu Hani. Kok unmute ibu ini? Tolong di Oh iya, pokoknya disilang. mikrofonnya. Halo. Mbak Lucy. Kirani aja nih data. Ora sing Pak Fauzin, Iya. Sudah. bisa dimatikan. Oh, nggih. Sampun nggih. Ini kau kata saya nembe rembukan mau belanja mungkin nggih.
Enaknya masak apa Bu engko bengi ya. Saya Jadi orang itu bahagia ketika berhenti, ya, ketika berhenti menginginkan kebahagiaan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, orang itu akan bahagia ketika dia berhenti memastikan sesuatu. Karena hidup kita ini sebenarnya hidup dalam ketidakpastian. Gitu? Siapa yang bisa memprediksi nasib kita sebulan yang akan datang? Yang pasti ada adalah rahmatnya Allah. Itu yang membuat kita bahagia. Ya, makanya orang berencana itu boleh. Tetapi jangan sampai mengambil otoritas Tuhan, otoritas Allah dalam hal menentukan sesuatu. Loh ternyata dalam hal berilmu, hal-hal yang begini ini ternyata jadi fondasi. Misalnya dia yang bersangkutan jadi guru, fisikanya hebat, matematikanya hebat, PPKN-nya hebat, ilmu sosialnya hebat. Tapi ketika hatinya itu keruh, hatinya itu terinfeksi, hatinya itu terluka. Ya. Coba Bapak Ibu yang ngajar di dalam kelas, kalau suasana hati nggak enak, itu rasanya lihat anak dablek itu rasanya pengen dicopot kabeh itu. Gitu. Dan ada masalah, sudah gitu tuh ada anak nggak mudengan. Gitu. Ada anak ini dibilangin begini bungen tua melebu tangan metu kiwa, gitu. Gurunya lagi pusing, anak tambah pusing. Ya, kenapa? Karena mikirin gara-gara tadi di kantor dia dapat bocoran bahwa dia akan dimutasi, ya. Dia akan dimutasi misalnya. Bagian jaga kantin dimutasi jaga kolam renang misalnya kan. Misalnya. Ya. Makanya dalam masalah taklim muta'alim, ya Allah, Imam Zarnuji itu tidak hanya memberikan pesan kepada kita tentang ilmu itu sendiri, tetapi menjaga situasi batiniah kita di dalam berilmu, mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Betapa banyak para pengajar, ilmunya hebat, tapi dia terkena fitnah. Kenapa? Karena hatinya terinfeksi. Betapa banyak orang itu memiliki kedalaman ilmu. Ya, kalau bahasanya para salafus soleh banyak penghafal Quran tetapi tidak mendapatkan syafaatul Quran. Banyak penghafal penghafal hadis tetapi dia tidak mendapatkan nurul hadis, cahayanya hadis. Makanya Bapak Ibu kenapa sering saya sampaikan ya, sudah nggak kehitung saya sampaikan di Al-Azhar itu. Makanya kenapa kita itu punya cita-cita itu wahuwa yatawallas sholihin. Bercita-cita itu jadi anak soleh. Ya. Anak soleh itu anak ya bisa jadi dia pintar dan kemudian akhlaknya tertata, hatinya termanage, pikirannya termanage. Karena apa? Karena di sini jelas-jelas bahwa bicara tentang ilmu, maka setiap orang wajib punya dasar ilmu tentang manajemen hati. Saya jenengan semua berada dalam situasi yang sama. Kecuali kalau jenengan bikin privatan sendiri, ya, bikin privatan di rumah, lalu kemudian jenengan ngajar sendiri, yang ngajar siapa? Pokoknya dewan gurunya, ya, kepala yayasan Bapak E, sekretaris yayasan Ibu E, ya toh, kemudian bendahara yayasan Ipare, lalu dewan gurune Adi S yang paling bungsu, ya toh, lalu kemudian penasihatnya KKS yang paling tua. Itu pun aja bisa ada gesekan, apalagi kita dengan orang lain. Makanya jangan sampai kemudian suasana batiniah ini terganggu karena apa? Kata Imam Az-Zarnuji, fi ilmi ahwalil qalbi, pentingnya menata hati. At-tawakal, tawakal. Mangke nek wayahe gajine munggah, rak yo munggah dhewe. Gitu.
Misalnya nih, tapi kata saya nggak ada anu nggih. Jadi kalau misalnya ada dari yayasan, wah ini kok ketok yang ngaji taklim mutaklim harus dinaikkan semua. Yang ngisi absen segera naik gajinya. Yang nggak ngisi absen tetap ya tergantung tergantung takdir bulan depan ikut taklim mutaklim apa tidak. Itu loh. Tawakal. Tawakal itu orang dikatakan tawakal itu kalau sudah ikhtiar. Ya. Kalau tidak ikhtiar tidak bisa dikatakan dengan tawakal, itu namanya tawakul. Ya. Makanya ini menggunakan kata tawakal. Wali inabah pasrah. Tugas panjenengan ngajar anak-anak Bapak Ibu. Persoalan anak-anak itu kemudian nanti hebat dan tidak hebat didongakno mawon. Ini. Nek perlu jenengan ketika maca Quran, Fatihah dan barokah Quran hadiahkan kepada seluruh anak-anak. Ketika habis sholat jangan lupa Fatihah buat anak-anak, didoakan. Ketika jenengan tahajud cangking itu anak-anak. Ya, namanya di dalam ya Allah mungkin ilmunya manfaat semua, barokah semua. Khosyah takut, ridho mencari ridho Allah, fa innahu waqi'un jami'il ahwali, karena itu berlaku dalam seluruh kondisi kehidupan manusia. Lanjut, apa ada pertanyaan? Monggo kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, terima kasih Ustadz Aziz. Sudah hampir 1,5 jam nggih Ustadz. Ustadz Oh, memberikan 1,5 jam ya? tidak Oh, lama terasa juga Ustadz, nggih. ternyata. Bapak Ibu, Ya. karena tadi sudah cukup banyak materinya, barangkali ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, maksimal 2 penanya ya, 1 putra 1 putri. Monggo kalau ada yang mau bertanya nanti kita fasilitasi, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan jawaban dan menjadi pencerahan untuk kita. Monggo 1 putra 1 putri, kami persilahkan. Ya, saya Pak Fauzin ya. Monggo Ibu Fadilah, Siti Fadilah. Ya, Monggo. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nih, wabarakatuh. Ustadz, sangat menarik sekali kajian hari ini dan membuat semakin semangat untuk Bapak Ibu dan mungkin wali murid. Ustadz, kami sebagai guru, tugas kami adalah menyampaikan tentang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum yang tidak bisa terpisahkan itu. Bagaimana Ustadz biar anak-anak kami itu, khususnya dari SD sampai SMA, saya mengikuti anak-anak yang dari SD, yang sekarang sudah di SMA, untuk ketawaduan Ustadz, ketawaduan, biar bisa konsisten Ustadz. Karena begini, kadang namanya anak ya, saya melihat dulu kok tawadhu ya, sekarang kok ini ya, kok nggak konsisten ya ketika besar ya, kenapa? Nah, mungkin tips untuk kami sebagai guru dan sebagai wali murid Ustadz, ini kebetulan ada wali murid, jadi kita bagaimana supaya anak-anak kita bisa istiqomah tawadhunya Ustadz. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Fadil. Pak Fauzin, apa mungkin sekalian kalau ada pertanyaan lain? 1 pertanyaan dari Bapak-bapak. Monggo. Kalau belum ada, ini izin untuk disampaikan dulu pemaparan dari Ustadz Aziz. Belum ada Ustadz, monggo bisa dijawab dulu nggih. Monggo Ustadz. Baik, nggih, matur nuwun Bu Fadil. Soal ketawaduan, ya ini sebenarnya kalau boleh saya bilang tawadhu itu inti dari seluruh proses kehidupan. Sepinter apapun orang, kalau dia nggak tawadhu, cahaya kepintarannya hilang. Sehebat apapun orang, kalau dia takabur, orang itu cuma melihat takaburnya saja. Ya. Makanya sebelumnya saya ingin memberikan satu ilustrasi ya. Dikatakan ngerasani orang enggak apa-apa, wong ini perkara baik dicontohkan kan enggak apa-apa. Ada seorang tokoh ya di dunia bisnis. Dia kaya raya. Kemudian yang saya sangat salut ya.
itu setiap ketemu saya, misalnya baru kemarin hari Kamis, saya mau turun dari lantai 2 ke lantai bawah. Itu begitu tahu saya lewat, itu tuh ini apa namanya? Dia tuh selalu mempersilahkan saya turun duluan. Dia enggak mau membelakangi saya. Karena setiap hari tertentu memang saya kebetulan ngaji bersama yang bersangkutan itu, padahal dia sudah lulus S2, ya. Kemudian dia eksekutif muda, anaknya pintar, tetapi tawaduknya luar biasa. Ternyata usut punya usut, Bu Fadil. Setelah saya coba tanya ini, ternyata faktornya 2, Bu Fadil, dan ini tidak boleh ditinggalkan salah satunya, harus komplit. Pertama, dari unsur sekolahnya. Ternyata kurikulum di sekolahnya dari dulu itu pelajaran akhlak, itu tidak hanya teori yang ada di dalam buku, tetapi sampai kemudian dalam amalia sehari-hari, anak itu bisa dihukum gara-gara apa? Dihukum hanya gara-gara dia berani sama gurunya. Kemudian dihukum ini tentu hukuman ini kan tidak selalu maknanya negatif ya. Dihukum itu suruh baca istighfar, suruh baca Quran tartil, itu kan juga bagian hukuman yang edukatif ya. Jadi sekolah itu mengontrol betul ketika anak bagaimana harus lewat di depan dewan gurunya. Ya. Memang tidak harus selalu amit-amit nyuwun sewu, ya kan? Kan tidak harus selalu begitu. Tidak harus selalu menunduk. Tetapi apa susahnya mengucapkan kata, permisi, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, saya mau lewat. Faktor sekolah sangat menentukan. Kalau akhlak itu hanya berhenti pada level teori, anak-anak kita harus menghormati dewan guru. Hafal, Bu. Ya. Tapi begitu keluar, ya, di depan Masjid Al-Himsa, lihat dewan gurunya, dia lari-lari tanpa permisi dan sebagainya, jarang kemudian itu ada follow up bahwa ini tidak sesuai dengan yang diajarkan. Jadi pertama saya kira, bagaimana kemudian bangun reaksi yang benar-benar atmosfer yang edukatif ini memang benar-benar harus dibangun. Ya, saya kembali ke anak tadi itu memang faktor sekolahnya ya. Kalau nanti Bu Fadil nanya via Japri tak jawab ya, tapi kalau nggak nanya ya nggak usah tak jawab di sini. Intinya itu kisah nyata. Ya, padahal dia baru pulang dari luar negeri. Hebat ini, anak berprestasi, eksekutif muda, baru pulang dari luar negeri, tapi akhlaknya luar biasa. Kenapa? Sekolah men-setting akhlak itu tidak hanya dalam batas teori, tetapi dalam batas amali, dalam batas dia memang betul-betul dikontrol di dalam keseharian. Yang kedua, faktor keluarga, Bu Fadil. Faktor keluarga memang menjadi agak pincang. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu wali murid yang hadir. Tentu waktu dan tugas serta kemampuan Bapak Ibu Dewan Guru Al-Azhar ini dibatasi oleh waktu. Ya toh? Karena jam 7 mungkin sampai jam 3 misalnya, ya sekolah mengontrol. Tetapi setelah jam 3 sampai dengan menjelang jam 7 lagi, itu sesungguhnya wilayahnya guru informal, yaitu Bapak Ibu yang ada di rumah. Maka mari kita membangun satu kesadaran bahwa ketawaduan itu memang penting. Mengajari kita dengan keteladanan. Mulai dari tutur bicara. Saya kadang kalau bilang sama anak saya, ngomong agak tinggi, ya, saya bilang, kenapa harus tinggi? Ya, coba diulangi lagi.
Akhirnya tanpa saya harus marah, tanpa harus saya melotot, tapi saya seringkali hanya dengan meminta untuk mengulangi. Anak saya begitu di sekolah, saya tahu interaksinya sangat sangat majemuk ya, Bu Fadil ya. Anak kecil itu kan seperti rekaman, dia membawa apa yang dia dapat. Begitu sampai rumah ngomongnya tinggi, wah ini kok setelnya kok bukan seperti yang saya ajarkan. Akhirnya apa saya? Misalnya, adik kenapa harus marah? Ya, coba diulangi lagi, minta ya. Kadang kan kita kan menganggap itu lucu-lucuan, ya kan? Tapi kenapa enggak kemudian sejak dini kita mengajari bahwa pentingnya bertutur dengan baik. Kalau minta, pentingnya meminta dengan baik. Kalau misalnya harus kemudian menegur anak, kenapa kita coba untuk mencari momentum yang tepat. Saya tidak bicara soal teorinya karena teorinya sudah banyak. Apa sih sebenarnya teorinya tawadhu itu? Teorinya tawadhu itu menyadari bahwa kita ini sebenarnya makhluk sosial. Yang begini Bu Fadil sudah selesai lah ya, teorinya sudah selesai. Dan saya kira kalau kelasnya Bu Fadil bukan cuma teori, tapi sudah praktek lah, kan? Ini kan, ya artinya apa? Artinya bahwa secara empiris saya melihat rata-rata anak-anak yang punya kualitas ketawaduan itu rata-rata kalau saya amati itu saya biasanya langsung lihat orang tuanya. Ada tipe orang tua yang mendidik keras dalam pengertian fisik, ada. Tapi anaknya hebat. Tapi kan hari ini, Bapak Ibu, kita ini kadang agak keras sama anak. Dibayang-bayangi sama Komnas Anak. Dibayang-bayangi sama KPAI. Makanya kalau saya enggak pengen nyindir siapapun, bintang film atau artis atau siapa, enggak aja lah. Saya enggak ada urusan sama mereka. Saya cuma bilang begini, KPAI itu jangan cuma fokus pada guru yang memarahin anak. Gitu. Dinas pendidikan itu harus mengkontrol bahwa KPAI itu juga harus melihat bahwa enggak ada guru yang marah, kecuali kalau berlebihan loh ya. Kecuali kalau berlebihan. Saya kira selama dengan suara yang memang untuk mengedukasi, kenapa harus dibayang-bayangi dengan penjara? Sementara artis yang kadang biayaan di depan TV, di depan TV, ya di dalam TV ya kok di depan TV. Lihat artis itu biayaan di TV. Kenapa KPAI tidak tegur? Ya, saya itu kadang tuh ngelus dadanya begitu. Ini Bu Fadil, telinga saya ini Bu, ini tuh kalau nggak elastis Bu, cuel Bu. Kenapa? Itu tadi Pak Arief. Nah ini karena Pak Arief langsung muncul ya. Saya lihat muncul. Saya dulu itu kalau diajari mau mata pelajaran matematika, bolos Pak, daripada saya pusing di kelas itu kan. Akhirnya apa? Tapi apa hasilnya? Apa kemudian saya gegar otak? Enggak, sama sekali saya masih sehat, alhamdulillah, sehat walafiat. Saya dulu itu tawaf, ya, tawaf mengelilingi masjid karena dihukum. Apakah orang tua saya marah? Tidak. Terima kasih Pak Yai, terima kasih Pak Guru. Hari ini kan tidak. Jadi saya tidak ingin KPAI atau siapapun, tapi ini jadi koreksi kita bersama bahwa ketika moralitas anak kita rusak, ya, pertanyaannya adalah mana pihak yang mestinya bertanggung jawab terhadap kualitas anak? Dan mana penyebab moralitas anak itu sebenarnya penyebabnya dari mana? Sudah kelihatan kok kenapa anak kita itu niru ini, dan sebagainya. Makanya kalau saya cenderung Bapak Ibu untuk membuat anak tawadhu memang harus dibangun dari satu, akhlak tidak hanya pada aspek teori saja, tetapi interaksi di sekolah. Di Al-Azhar itu sangat mendukung, gitu. Bagaimana kemudian anak mulai dituturi, ya. Bagaimana kemudian anak saya betapa tekanan mental karena pernah jadi objek bullying. Kalau saya bilang, kalau anak saya memang saya keluarkan dari sekolah, apa saya salah? Tidak salah. Karena saya ingin mengamankan mentalitas anak saya misalnya. Saya tanya kenapa ini dan sebagainya. Makanya kemudian
ketika lihat ada anak dengan anak yang lain kemudian ini berlaku tidak sopan, meskipun itu guyonan dan sebagainya, kita harus tahu kadar guyon yang ditoleransi dan kadar guyon yang tidak bisa ditoleransi itu pada level mana. Wilayah sekolah, wilayah Al-Azhar, wilayah rumah, nah sepenuhnya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu wali murid ini juga menjadi bagian. Dan yang terakhir, yang tidak boleh lupa untuk membangun ketawaduan itu, lagi-lagi, kalau ini kan tadi kan yang praksis, yang praktek. Tapi teori batiniah itu penting. Doakan anak. Kalau kiai-kiai dulu itu, kalau anak itu sudah mulai kelihatan ini, ya bacain Quran, bacakan sholawat, ya kan? Belai anak dengan bacaan sholawat, dekap anak dengan bacaan sholawat, ya toh? Kalau misalnya mau ditambah dosisnya, bacakan surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar, sebul di ubun-ubunnya. Ya, Bu Fadil sudah hafal yang sebulan ini, sudah hafal ya. Ubun-ubun anaknya. Sebelum tidur. Sebelum tidur ya. Ubun-ubun anaknya, bukan ubun-ubun bapaknya anak-anak, ya. Nah, kalau ubun-ubun bapaknya anak-anak nanti malah jadi drama Korea nanti malah. Ngaten Bu Fadil ya. Nggih, Ustaz, matur suwun sangat. Oke, sami-sami. Terima kasih Bu sudah bertanya. Terima kasih Ustaz Aziz sudah memberikan pemaparan. Satu lagi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada nanti karena sudah menjelang sore ya, kita akhiri. Monggo, satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada nanti kita minta barokah doanya Ustadz Aziz ya untuk forum virtual ini, untuk majelis taklim ini. Silahkan Bapak Ibu jika ada. Satu lagi. Kelihatannya tidak ada Ustadz Aziz. Yeah. Jadi kami sangat terima kasih kepada Ustadz Aziz, kepada Bapak Ibu semua yang hadir dalam virtual ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk kesimpulannya sangat banyak sekali Bapak Ibu. Jadi penyampaian ini sangat mendalam ya. Tinggal kita nanti mengaplikasikannya satu persatu, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan ilmu. Oleh karena itu Ustadz Aziz, kami mohon kesediaan Ustadz Aziz untuk di penghujung acara ini, kami mohon barokah doanya, semoga acara ini diberkahi oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz Aziz kami persilahkan. Ala kulli niyatin sholihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya Rasulullah. Aghithna biqadai hawaijina min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al dhurriyyatana dhurriyyatan thayyibah min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli at-taqwa wa birril walidain wa ahli at-ta'ati wal istiqamati wa ahli al-iltizami bidinik wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Dengan demikian acara kegiatan kajian bulanan dalam konteks virtual di siang hari ini sudah berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih mewakili dari Takmir Masjid Al-Himsyah kepada seluruh pihak yang mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan intisari dari pertemuan ini dan mengambil hikmahnya. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Sami-sami Ustaz, matur suwun Ustaz. Nuwun Ustaz Aziz. Baik, kula pamit riyen nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian berikutnya. Monggo.